Hai, senang sekali saya Desvira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Di episode kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber saya yaitu Bapak Dr. Haji Afrizal Hasan, MKN Mars selaku Direktur Utama RSUP Dr. Sita Nala Tangerang. Bisa disapa dulu sahabat OBS yang ada di rumah sekalian memperkenalkan diri. Halo, saya Dr. Afrizal Hasan MK Mars selaku Direktur Utama RSUP Dr. Istanala Tangerang. Selamat pagi. Ya, senang sekali dalam kesempatan kali ini saya bisa berbincang-bincang langsung dengan Direktur Utama RSUP Dr. Oke. Sita Nala. Untuk episode kali ini ingin mengenal lebih dekat sosok Bapak Direktur kita. Untuk pertanyaannya boleh nggak sih Pak diceritakan bagaimana perjalanan karir Bapak sebagai dokter dan bisa ditempatkan di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang ini Pak? Aduh, panjang ya kalau saya mau cerita ya. Oh, Tapi nggak apa-apa. iya, karena sahabat OBS juga ingin mengenal lebih dekat tentang Bapak. Ya, saya berasal dari Sumatera Barat, ya. Jadi kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara, tamat. Ya. Sudah itu kembali ke Sumatera Barat. Saya masuk PNS tahun 2006 ya. Itu diangkat jadi PNS dan menjadi dokter puskesmas di daerah terpencil. Kecil. Ya, Tepatnya daerah bukan mana, sangat Bu? terpencil tapi terpencil. Itu di daerah Batipu Selatan di Melalu namanya. Itu kondisinya puskesmas tersebut itu kecil dan jauh dari perkotaan, yang selama ini puskesmas tersebut tidak begitu kali bisa dimanfaatkan ya sama masyarakat di sana karena dokternya sering nggak ada. Jadi akhirnya saya ditempatkan di sana. Dari kunjungan itu sekitar 150 orang 1 bulan, akhirnya saya di sana lebih kurang 2 tahun, itu 1.500 orang per bulan. Jadi naik kunjungan, jadi pemanfaatan puskesmas bagus. Sudah itu dipindahkan lagi ke puskesmas, jadi saya pindah-pindah ke puskesmas. Ya, bisa dikatakan saya ini dipindahkan itu ke puskesmas yang rusak-rusak aja. Oh, Udah yang baik dipindahin, udah baik dipindahin. Nah, gitu. Jadi memang mungkin spesialisnya itu ya. Eh, akhirnya saya pernah juga masuk rumah sakit ya, jadi dokter umum di rumah sakit, jadi dokter jaga IGD, dokter poliklinik. Jadi itu lebih kurang 2 tahun ya. Saya dipercaya, diangkat, dilantik menjadi kasih awalnya. di salah satu rumah sakit Bukan, di Dinas Kesehatan. Itu kesehatan. kasih P2P namanya. Itu saya diangkat jadi kasih P2P yang PR-nya cukup banyak. Tapi karena intinya kalau kita bekerja itu niat ya, Iya, bahwa benar. itu kita bagaimana kita mencintai pekerjaan kita untuk merubah untuk masyarakat. Dari kasih saya berubah dan dilantik lagi menjadi Kabid Kepala Bidang P2PL juga. Jadi mungkin karena nasibnya bagus ya, karena kabid saya itu dilantik menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Padang. Oh, dari kota Padang Jadi Panjang ya, iya, Bapak. jadi saya dinaik, saya bertempat dinas itu Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar namanya. Setelah itu saya jadi kabid nggak lama ya, lebih kurang 1 tahun. Saya dipromosikan karena waktu jadi kabid itu banyak ya prestasi yang kita buat. Saya dipromosikan menjadi Direktur Rumah Sakit Daerah, yaitu M. Haliana Fia Batu Sangkar. Itu cukup lama. Itu lebih kurang hampir 6 tahun saya di sana. Di sana
kita merubah ya pelayanan rumah sakit, ya dari kita tahu ya, kalau saya rumah sakit daerah ini, saya tidak mau citranya seperti yang berkembang di masyarakat. Kumuh, kasar, judes, tidak dilayani, orangnya cuek gitu ya. Saya tidak mau. Akhirnya saya rubah itu rumah sakit. Ya, standar saya memang ya itu rumah sakitnya itu berkualitas. Yang pertama yang saya rubah itu adalah kebersihan rumah sakit. Jadi dengan konsep nol debu. Memang Ya, Bapak ini tidak suka dengan kekumuhan ya, Pak. iya, jadi Harus kita bersih iya, pemirsa. jadi kita rubah itu mulai dari indoor sampai outdoornya bersih. Penataan parkirnya. Jadi saya ini eh kalau turun ke ruangan itu yang pertama kali saya lihat tuh WC. Kalau WC pasien itu bersih, otomatis ini ruangan bersih. Tapi kalau WC itu kumuh, ruangan udah pasti kumuh. Benar. Kalau ruang direktur mah pasti bersih. Tapi ruang pelayanan bagaimana sama bersih dengan ruang direktur? Nah, itu konsep saya. Jadi itu saya benahi sampai kita 2 kali dapat, ini waktu di daerah ya, Daerah. 2 kali dapat penghargaan pelayanan publik oleh Kemenpan RI dengan nilai A. Sudah itu 2 kali dapat penghargaan pelayanan publik terbaik oleh Ombudsman RI dengan nilai 100. Jadi ditambah waktu itu kita juga ikut akreditasi dengan nilai paripurna ya, bintang 5 dan banyak lagi penghargaan. Akhirnya sudah 6 tahun saya coba ikut namanya bidding ya. Jadi Kementerian Kesehatan buka lowongan untuk direktur di rumah sakit vertikal. Jadi saya ikut bidding. Jadi Ikut bidding ini ujian. Itu ada 5 tahapan kita ikut ujian dan syukur alhamdulillah saya sekarang ditempatkan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala selaku direktur utama. Saya bayangkan dulu nih rumah sakit vertikal ini, wah gimana gitu. oke, untuk saat pertama kali kan Bapak sampai nih di RSUP Dr. Iya, Sitanala ini, apa sih yang Bapak lihat tentang lingkungan, fasilitas, sumber daya manusia yang ada? Nah, apa sih yang ada di gambaran Bapak saat melihat pertama kali RSUP Dr. Sitanala itu? ya saya bayangkan Mhm, ya ini rumah sakit kementerian, iya, yang saya di rumah sakit daerah nih, wah ini pasti lebih hebat pada rumah sakit daerah iya ini gitu. benar sekali Tapi Bapak. pas saya lihat tiba di sini, aduh kayak hutan, Oke, gelap, kumuh, tidak bersih. Pelayanannya, itu awal saya datang. Sudah itu kita buatlah satu perubahan iya, yang saya mempunyai patokan dalam 2 tahun harus berubah. Dan itu memang digenjot. Tentu ada oke. yang suka dan ada yang tidak Iya suka, pasti, iya akan kan? seperti Tapi itu. saya tidak akan menilai secara subjektif aja ya, atau objektif kita melihatnya, tapi secara keseluruhan ini kita harus nilai, ya. Akhirnya mulai saya benahi, saya bersihkan nih rumah sakit ini sampai dengan konsep yang saya bawa itu nol debu, Nol debu, dengan rumah sakit yang tidak ada sampah yang berkeliaran, bagaimana penataan pembuangan limbahnya semua. Dan syukur alhamdulillah komitmen dari kawan-kawan pun akan tumbuh dan ini jadi rumah sakit ya. Jadi yang dulu itu bor rumah sakit ini kalau dibayangkan dari 200 tempat tidur itu cuma 40 pasien yang nginap di sini. Dengan kunjungan kita itu sangat rendah sekali. Sekarang dengan saya sudah tambah 50 tempat tidur, bor kita itu sudah 86%. Cari tempat tidur itu susah. ya sangat Heeh. terlihat sekali sih Iya, perbedaan dan perubahan itu sangat luar biasa Bapak. iya, Dan untuk ada tak visi misi RSUP Dr. Sitanala ini Pak? iya. Mhm, Visi misi rumah sakit itu memang sudah tertuang ya di dalam RSB, RBA kita sudah tertuang ya. Tapi saya punya suatu slogan ya di rumah sakit ini ya. oke. Slogannya itu tidak ada yang bisa dibuat di atas dunia ini
kecuali napas. Dan itu boleh tanya, itu udah tahu. Apa artinya? Artinya itu bagaimana kita sebagai manusia yang punya akal, pikiran, makhluk tertinggi dari Tuhan itu untuk membuka. Nah, bagaimana zona nyaman kita itu dihilangkan. Jadi adalah inovasi sana, adalah kreasi di sana. Memang terkadang benturan-benturan itu terjadi, tapi syukur alhamdulillah ini udah jauh berubahnya rumah Berubah sakit sangat ini. jauh ya, Pak? Iya. Oke. Untuk pada saat mulai Bapak menjabat sampai saat ini, perbaikan, inovasi, pengembangan apa saja yang sudah dilakukan untuk, mencapai visi misi itu, Pak? Ya, yang pertama kita merubah SDM. Sumber daya manusianya. Jadi bagaimana merubah zona nyaman SDM ini menjadi orang berkreativitas. Mungkin Tuhan ngasih saya suatu kelebihan ya. Kelebihannya seperti ini. Kawan-kawan ini diundang nih vendor dari luar untuk melatih service excellent. Saya ini malah diundang orang gitu. Jadi untuk motivator, bagaimana membangkitkan semangat. Kenapa nggak saya buat ya di rumah sakit saya gitu. Iya. Akhirnya kita buat 5 angkatan. Ya, kita buat 5 seluruh pegawai kita buat. Jadi saya berbicara itu lebih kurang 5 jam nggak putus ya sampai selesai, dan akhirnya terjadi perubahan mindset daripada kawan-kawan ini ya. Yang kedua, bagaimana ini di SDM-nya meningkatkan seleri daripada kawan-kawan. Bagaimana kawan ini bisa nyaman dalam bekerja. Setelah peningkatan seleri, yang ketiga, merubah penampilan kepercayaan diri dari kawan-kawan. Yang terakhir, di dalam perubahan terhadap sumber daya manusia ini, bagaimana kepedulian dari kawan-kawan terhadap teman sekerja. Kepedulian. Bagaimana itu bisa timbul kepedulian? Mungkin sebanyak 1000 pegawai di sini nggak kenal. Tapi bagaimana? Itu. Yang pertama, kita mengadakan kegiatan yang sering mengumpulkan orang banyak. Apa itu? Saya adakan. Yang pertama, senam setiap hari Jumat. Pengajian di masjid dalam 1 bulan itu 1 kali. Contoh macam di bulan puasa, setiap pegawai itu sholat zuhur berjemaah di lantai 4. Jadi selama ini nggak kenal jadi kenal. Mengadakan suatu kegiatan yang sifatnya positif. Contoh, kita mengadakan hari HKN, hari ulang tahun rumah sakit. Jadi berkolaborasi bersama menimbulkan satu keakraban. Nah ini. Jadi setelah 4 itu saya coba untuk membangunnya, barulah kita sarpras. Saya buat pun tempat nyaman. Kalau SDM-nya ini tidak berubah, nggak ada guna nih tempat. Iya. Nah, baru kita buat sarpras, kita robah itu satu-satu sarprasnya, alkesnya, bagaimana, dan minta dukungan Kementerian Kesehatan yang syukur alhamdulillah pada saat ini Menteri Kesehatan kita komit ya. Wah, Pak Menteri sekarang ini komit bagaimana memperhatikan insan-insan kesehatan di rumah sakit vertikal secara khusus maupun secara umum itu di Indonesia. Baik itu dari dokter sampai ke yang paling bawah. Dan kita juga dipacu sama bawah. Jadi kalau saya di rumah sakit ini, saya bilang, saya sudah merubah ini kawan-kawan ini dari ibarat mobil nih, mobil carry dirubah jadi Pajero gitu, kenceng, ya kan? Mengupgrade ya, Pak. Upgrade, di-tune up nih gitu. Rupanya Pak Menteri di atas Pajero gitu.
lebih tinggi lagi Iya, bener. gitu. Ya minimal kekejar deh gitu loh. Ya, Tapi dikit-dikit lah kita ngejar ya. tapi kalau Pajero dikejar sama Kerry ya nggak Iya, nyampe bener. gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Jadi, eee, sarana prasarana mulai kita benahi satu Sarana dan persatu ya. pelayanan untuk apa? Pelayanan sarana prasarana. Setelah SDM kita rubah, Sarpras mulai kita rubah, baru kita komit terhadap pelayanan. Lalu apa sih Pak, pelayanan ada nggak pelayanan unggulan yang ada di RSUP Dokter Sitanala ini? Ada, ya. Seperti apa contohnya Pak? Pelayanan unggulan di RSUP Sitanala ini yang pada saat ini ya, Mhm, kalau dalam segi pelayanan spesialistik, saya sedang menggenjot itu dokter-dokter yang megang pisau, ya. Apa contohnya gitu kan, contohnya dokter bedah ya, bedah. Kita udah cukup nih, ah, cuma bedanya ini rumah sakit ini dulu RSK nih, mhm. Jadi sekarang RSUP. Saya ke sini rumah sakit tipe C, ini sekarang udah tipe B gitu. Tentu spesialistik sebenarnya yang akan diunggulkan itu belum nampak. Tapi saya sedang meng-hire ini dokter-dokter bedah untuk dapat memberikan satu pelayanan khususnya di masyarakat Tangerang secara umumnya Provinsi Banten ini, mhm, bagaimana masyarakat yang pabrik di di daerah ini cukup tinggi, kecelakaan cukup tinggi, ini jangan sampai ditolak. Ini kita lihat aja tingkat operasi saya pertama di sini 2021, 22 itu masih 10, sekarang sudah hampir 30 kegunaan ruang operasi kita. Jadi ini rupanya menjadi, eee, suatu hal yang bisa kita banggakan. Yang kedua apa? Neuro. neuro. Ah, jadi ini banyak nih, kita mau buat neuro center. Jadi banyak orang-orang yang stroke atau pasca stroke ya, atau pencegahan sebelum terjadi stroke. Ini juga dokter neuro kita ada 3, dokter bedah kita ada 11 ya, yang akan kita hire. Bagaimana nanti ini menimbulkan nih, kalau Pak Menteri istilahnya champion. Ya, Ini kita juga ada champion kita di di rumah rumah sakit sakit. ini. Siapa yang akan muncul nantinya gitu, yang akan dan syukur alhamdulillah kita dapat untuk pembangunan dan sekalian Mhm, alat untuk kanker ya, radioterapi ya, iya. LINEC. Ini tinggal nunggu, keputusan dan sudah setujui tinggal keputusan dari kementerian. Dan ini juga kita mau bangun trauma center ya. Mudah-mudahan dah dalam waktu dekat ini. Semoga segera tercapai ya Pak. Iya, Oke, semua. dengarnya kabar-kabarnya selama Bapak menjabat sini sudah banyak penghargaan yang Bapak peroleh. Kalau bisa, apa sih pencapaian yang sudah diraih oleh Bapak selama Bapak menjabat di RSUP Dokter Sitanala Tangerang ini? Banyak kali belum lah ya, Iya, tapi ada. mhm, Ini kebanggaan bukan tersendiri. Afrizal Iya, Hasannya, heeh, tapi kebanggaan bagi kawan-kawan ya, RSP Tanah yang seperti paripurna ya dari akreditasi kita, mhm, penghargaan Hero Award itu. Hero Award ini penilaiannya itu nasional ya, itu di CSSD. Sudah itu penghargaan, belanja obat yang memakai, produk dalam negeri, alat kesehatan memakai produk dalam negeri ya, di sekitar rumah sakit vertikal itu, dan itu penghargaan kesehatan lingkungan kita di Aerospace Tanala ini ya, eee, dari penghargaan Reksadana namanya kita juga dapat ya, itu terbaik 3 kita waktu itu dapat, prioritas tertinggi, di non perbankan, eee, kategori PNBP tertinggi. Itu dulu Reksadana. Itu juara di stand pameran ya, kita setiap ikut pameran, itu penghargaan, Fasiankes atau penghapusan Alkes, bermerkuri, penghargaan apalagi ya, Pantahelik program pengabdian dan pemberdayaan universitas di Indonesia, penghargaan atas dukungan pelayanan embarkasi haji ya,
itu banyaklah kita apa ya, Sangat luar biasa dan cukup ya banyak sekali ya, Pak. lumayan. Ya. Iya. Oke, lalu apa sih rencana Bapak ke depannya untuk RSUP Dokter Sitanala ini? Ya, Hmm? mungkin spek saya itu saya pasang tinggi ya. Saya dapat ke di sini RSUP Tanah ini 52 hektar. Kita baru termanfaatkan 11 hektar. Saya lihat ini rumah sakit yang bisa akan maju. Saya tanam jiwa saya tanam raga saya tanamkan kepada teman-teman, ini rumah sakit akan menjadi rumah sakit penopang dari ibu kota. Kenapa? RSCM itu udah nggak ketampung lagi, saking banyaknya. Jadi kita dari Space Tunnel ini harus berubah, ya. Apa yang saya lakukan perubahan dari rumah sakit tipe C itu 2023 itu berubah menjadi rumah sakit tipe B. Dari pendapatan yang 20 miliar sekarang sudah 130-140 miliar. Target saya 2026 ini menjadi rumah sakit tipe A. Di Provinsi Banten tidak punya rumah sakit vertikal yang tipe A. Jadi dengan tempat tidur yang 200 tempat tidur sekarang sudah 250, tahun ini kita nambah 50 lagi udah 300. Kalau perhitungannya satu bed tempat tidur itu akan menghasilkan 1 miliar dalam 1 tahun. Jadi kalau 300 ya 300 miliar. Nah, ini yang perlu kita kaji bagaimana. Tentu perubahan ini tidak seperti membalikkan telapak tangan, Benar ya. sekali. Contoh, dari tipe C ke tipe A, ini ada suatu suatu keterkejutan gitu dari kawan-kawan. Obat bertambah, BAP bertambah, semua bertambah. Tapi itu kita selesaikan semua dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan niat bersama saya selaku yang diamanahkan dan para direksi, manajer dan asisten manajer serta seluruh pegawai RSUP Tanala memang komitmen 2026 kita harus menjadi rumah sakit tipe A di Provinsi Banten. Sangat luar biasa sekali ya, Pak. Oke, sebelum closing nih ya, Pak, saya mau menanyakan secara pribadi, ada nggak sih dalam hidup Bapak nih ada mimpi dan harapan yang belum tercapai sama Bapak? Keinginan? Kalau sebenarnya keinginan tertinggi saya sudah menjadi direktur utama ya. Saya dulu saya waktu di daerah itu eh jadi kepala dinas. Paling tinggi. Jadi ini udah Tapi termasuk sekarang saya impiannya ini ini ya? termasuk saya tidak ngoyo lah, apa bahasanya ya? Tidak terlalu berambisi gitu. Tapi saya bekerja bagaimana tempat kerja saya itu berubah. Itu. Dan itu keinginan saya kedua dalam hidup saya ini, saya nggak ingin bagaimana bisa menyenangkan kedua orang tua saya. Ya, alhamdulillah kedua beliau masih hidup ya. Alhamdulillah. Ayah saya, papa saya, ibu saya. Maaf saya sedikit Ya, terbawa emosi ya, Yes. karena saya ingin seperti ayah saya. Saya seperti ini itu berkat mereka. Doa orang tua utama ya? Sangat gitu. Jadi apa artinya? Saya digembleng sama bapak saya itu, digembleng. Dari kecil, bagaimana saya menjadi orang yang berdisiplin, bagaimana ayah saya tersebut menggembleng. Mungkin orang nggak apa ya, nggak oke, terima kasih. Orang nggak sama sama saya gitu. Ayah saya itu seorang pegawai di Pertamina ya, dia itu manajer SDM. Kalau soal minta duit, dia banyak duitnya. Tapi saya tidak dileluasakan gitu. Artinya apa? Dia mendidik saya bagaimana saya bisa menjadi orang bertanggung jawab. Ya, jujur
Saya ingin seperti ayah saya gitu. Di akhir tahun pensiunnya dia tenang aja. Nah, dia punya semangat yang tinggi, kreatif yang tinggi. Mudah-mudahan saya bisa. Yang kedua, eh, saya bisa seperti ini doa ibu saya gitu ya. Eh, Ibu saya itu, saya tiga adik-beradik, 3 bersaudara. tiga bersaudara. Saya laki-laki sendiri ya. Jadi bagaimana saya bisa selama ibu bapak saya masih hidup, saya bisa membahagiakan dia. Dan sampai saat ini doa dia lah ya yang membuat kita, saya khususnya bisa seperti ini. Karena selagi dia hidup, keselamatan pada anak itu pasti ada. Jadi mungkin itu ya. Maaf. Ya. Saya kalau cerita yang ibu saya seperti itu. Kenapa? Karena saya melihat contoh itu. Nah, saya tanamkan diri saya ingin seperti ayah saya. Karena contoh kalau di agama, contoh nomor satu itu Rasulullah. Saya nomor dua itu adalah ayah saya. Nah, gitu. Jadi saya memang sangat membanggakan. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin segitu Oke. saja obrolan kita kali ini bersama Direktur Utama RSUP Dr. Sitanala. Oke. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak sehat dan makin sukses selalu. Amin. Nah, jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, komen, like, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di OBS, obrolan bersama Sitanala. Sitanala hebat, masyarakat sehat. Sehat.